menyampaikan apa. Ada catatan-catatan yang kita nggak tahu nanti hikmat Roh Kudus sampaikan apa nggak sampaikan. Tapi waktu ada kata tadi, saya ingin disampaikan. Ada satu cerita saudara ya, ada satu cerita ilustrasi yang ada kata bakarnya. Suatu ketika ada kebakaran di sebuah apartemen, katakan malam-malam, besar sekali kebakarannya, api begitu besar, asap pekat juga luar biasa, dan seperti biasa kalau ada fenomena seperti itu, apa yang terjadi? Kerumunan orang langsung berkumpul, polisi datang kasih garis kuning itu, pita kuning supaya orang jangan mendekat, dan kemudian orang rame-rame. Dan orang rame-rame biasanya ngapain saudara? Nonton. Selain nonton ngapain lagi Pak Budi? Itu dia, videoin lagi ya. Dan kalau perlu selfie, kebakaran latar belakangnya dan kita bikin konten. Bener apa bener? Nah, kemudian mulai bercontek satu dengan yang lain. Wih, apinya gede banget ya. Kemudian yang lainnya bilang, pemadam kebakarannya mau nggak datang-datang ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan realitanya seperti itu. Tapi tiba-tiba dari kejauhan kedengeran ada sirine mobil damkar pemadam kebakaran. Dan ada satu orang yang pakai seragam pemadam kebakaran, dia langsung menerobos berlari menuju kepada pusat kebakaran itu, dan orang-orang yang di sekitar situ dengan spontan juga nahan sang petugas kebakaran ini. Ih, gila kamu ngapain? Kamu mau mati ya? Kemudian si petugas pemadam kebakaran ini ngeliatin orang-orang yang melarang dia masuk, dan dia bilang, pertanyaannya aneh sekali. Saya ditugaskan untuk tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun masuk ke sana dan selamatkan apa yang bisa saya selamatkan, siapapun itu. Saya dia bawa oksigen dan segala macam. Itu fenomena umum juga yang terjadi, dan sebagai petugas pemadam kebakaran rasanya itu juga sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Dalam realita kehidupan ternyata sebetulnya banyak orang-orang yang sedang mengalami kebakaran juga saudara dalam hidupnya. Tetangga saudara sedang depresi, hatinya sedang terbakar dalam kesusahan, teman kantor saudara, teman sekolah saudara, banyak juga yang situasi seperti itu saudara. Keresahan, kegalauan. Kalau dunia stand up komedi, kegalauan dijadikan bahan komedi saudara ya. Tapi dalam dia buat menghibur, buat lucu-lucuan. Tapi dalam realitanya keresahan, kegalauan itu saya umpamakan seperti banyak orang kebakaran. Dan kita pilihannya nonton, memperhatikan situasi itu, hanya sekedar berkomentar atau mengambil tindakan seperti sang petugas pemadam kebakaran. Saya ingin bicara tentang 3 hal karena waktu saya sangat singkat. Saya stres juga kesini. Pak Franky kemarin bilang Pak 15 menit. Kemudian dia bilang lagi pas 10 menit. Baru juga ngambil nafas, sudah selesai. Bisa tadi bercanda sama teman-teman ya, sama keluarga saya di Tegangan. Nanti ngapain ya? Saya paling menyapa saudara, shalom, dan kemudian tadi akan tangan terima berkat. 10 menit selesai ya. Nah saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal saja kiranya ini memotivasi. Acara kita masih panjang ya, masih ada seminar berapa jam ya ini. Saya bicara tentang 3 U, yang gampang yang 3 U. 3 apa? Jadi gampang bawa pulang ya. Kalau 3-nya dihilangin, bilangnya apa? Sekali lagi apa? Ada yang mau sikat gigi ya. Yang pertama saya mau bilang tentang urgensi. Mendesak. Seperti yang ilustrasi yang tadi ya. Biar hafal ke kepala saudara untuk bawa pulang karena nanti 3 U. Saya mau bilang tentang putusan, saya mau bilang tentang ungkapan, saya mau bilang tentang urgensi. Saudara, saya mau bilang urgensi gini loh. Urgensi itu kan sesuatu yang mendesak ya, sesuatu yang mendesak. Kadang kita pikir mendesak itu sebentar. Ini yang mendesak itu siapa? Siapa yang didesak? Siapa yang mendesak? Situasi apa yang begitu mendesak? Kalau saya tadi bilang tentang kebakaran, kita nggak pernah tahu loh. Orang yang ada di sebelah kita, tetangga kita, teman kantor kita, selesai waktunya kapan? Atau bahkan kita. Itu urgensi. Jadi kalau kita bicara konteks dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, urgensi itu sebetulnya bukan bicara surga sedang dalam keadaan terdesak. Tapi yang terdesak itu adalah sebetulnya diri kita. Maksudnya diri kita, waktu kita. Saya, Pak Boni dan rekan-rekan lain yang sudah cukup lama di gereja ini bersuka cita ya Pak ya, melihat orang-orang muda ada di tempat ini. Mungkin juga saudara juga adalah generasi berikutnya yang kemudian dilahirkan dan kemudian siap melanjutkan tongkat estafet perkembangan di gereja yang besar ini. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat saudara semua. Jadi waktu dia kita begitu happy, saudara juga gesturnya luar biasa, loncat-loncat. Kita juga dulu kayak mereka sama ya. Kalau perlu koprol kita, salto gitu ya, mungkin lebih dari saudara gitu sebenarnya. Tapi yang saya ingin katakan adalah bicara urgensi adalah bahwa waktu kita tidak tahu sebenarnya. Firman Tuhan bilang 2 Timotius 4:2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Penekanannya bukan beritakan firmannya saudara, baik
atau tidak baik waktunya. Waktu kita capek, waktu kita lemah, waktu kita rasanya gak siap gitu ya. Tapi itulah sebetulnya kesempatan besar yang Tuhan berikan buat kita semua. Seumpama saudara adalah seorang perawat dan punya cita-cita jadi perawat. Perawat kemudian ditugaskan di UGD. Tapi kemudian dia bertugas pada saat moodnya kalau lagi happy. Kalau dia happy, gue mau tugas. Sedangkan ada pasien lagi pendarahan. Bayangkan perawat yang mood-moodan ditugaskan di UGD, ada pasien pendarahan, kemudian dia baru tunggu moodnya bagus, baru dia lakukan tindakan. Apa yang terjadi? Meninggal. Lah iya dong, ini urgensi ya. Nah saya sekali lagi nggak tahu ya. Suatu ketika ini karena anak muda, jadi saya pikir mau sedikit bersaksi saja. Ada yang masih di tingkat SLPH, SMU, kemarin? Nggak ada ya? Udah kuliah semua ya? Udah ya Pak ya? Udah di atas semua? Udah kuliah? Udah married semua? Udah kuliah? Dulu waktu saya punya teman, kelas 2 SMA berpisah, 3 SMA berpisah, kemudian dia melanjutkan studi ke luar negeri, dan tempat rumah dia itu tempat base-nya kita, tempat nongkrongnya kita. 1 tahun kita berpisah, dan kemudian dia kembali lagi setelah 1 tahun, tapi dia kembali dalam peti mati. Kanker tulang. Semasa waktu SMA itu saya berusaha saja sih ya untuk ajak dia ke gereja, nggak punya metode untuk menginjil kumaha, nggak tahu lah. Wah, kasih ayat seperti apa nggak tahu. Tapi cuma bisa ajak dia ke gereja. Kalau mungkin dalam konteks komsel, ajak ke komsel. Nggak apa-apa itu bagus ya. Kemudian kita nggak tahu. Dan kemudian waktu kita di rumah duka, semua berduka. Dan kemudian tercetuslah pembicaraan dari antara beberapa teman-teman yang, aduh, kok nyesel ya karena dia bukan orang Kristen. Kenapa gak pernah ambil kesempatan buat ajak dia ke gereja, buat ajak dia kenal Tuhan. Saya sendiri gak terlalu mengingat tanda kutip jasa-jasa saya ajak dia ke gereja. Tapi waktu itu langsung saya berpikir, terima kasih Tuhan, kesempatan itu Tuhan berikan buat saya. Saya gak tahu nasib dia bagaimana. Waktu surat menyurat, waktu itu juga saya tanya dia ke gereja gimana. Saya kembali berbicara tentang urgensi. Urgensi. Bukan surga yang lagi terdesak saudara. Zaman ke zaman dari abad ke abad, Tuhan selalu memunculkan orang-orang baru untuk dipakai Tuhan. Apakah saat ini katakan gembala pembina kita bicara Pentakosta ketiga ya Pak ya? Saya nggak berbicara tentang ada Pentakosta keempat atau kelima, tapi siapapun itu generasi bisa saja dipakai Tuhan. Tapi intinya bukan surga yang lagi terdesak, tapi waktu yang masih kita punya. Amin. Artinya saudara selesai dari tempat ini, saudara pulang kembali ke marketplace, kembali ke segala aktivitas kita, perhatikan, buka mata hati. Kalau kita sering bilang bahwa aku ingin menyenangkan Tuhan, aku ingin menyenangkan Tuhan, saudara tahu mau menyenangkan Tuhan dengan cara apa? Concern Tuhan yang paling besar itu cuma satu, saudara, jiwa-jiwa. Saudara seperti sini senang habis hiking, habis lomba, siapa yang nggak senang? Kalau nggak senang nanti panitia bisa lihat dan harus perbaiki mungkin gimana cara pelayanannya, cara-cara olahraganya ya. Jadi kalau saudara mau tahu sekarang saudara senang, semua senang. Saudara bisa tanya satu dan yang lain, kamu senang? Lu senang nggak? Gua senang. Pertanyaannya sekarang, Tuhan senang nggak? Itu dia. Tapi saya mau bilang, saya mau pastikan Bapak ini, Tuhan pasti senang. Kenapa Tuhan senang? Karena Tuhan itu senang. Waktu suatu saat Tuhan Yesus pernah berdoa sama Bapa di surga, dan dia berdoa di dalam Yohanes 17:21, dia bilang bahwa dia tuh ingin supaya jemaatnya itu bersatu, sama seperti aku dan kau adalah satu. Waktu umatnya bersatu, dia senang. Jadi seperti di surga, dia lebih senang ke kita. Makanya tepuk tangan dia, Aruna 5 kayak gitu. Tapi kemudian Tuhan Yesus juga bilang bahwa seperti aku diutus oleh Bapa, aku pun sekarang mengutus kamu. Artinya saudara selesai dari tempat ini, saudara akan mengalami hiking yang sesungguhnya nanti. Hiking waktu saudara berkeliling dalam kehidupan saudara, apapun aktivitas saudara, apapun status saudara, buka mata saudara. Kita semua adalah utusan Allah. Amin. Saudara, utusan ini seumpama gini dong. Siapa di sini yang belum pernah pakai jasa GoFood gitu-gitu yang pesan makanan? Ada yang nggak pernah? Kayaknya nggak ada ya, semua pasti pernah ya. Dan saudara pasti ketemu sama siapa dulu waktu makanan datang? Drivernya. Saudara, utusan itu bicaranya seperti apa sih? Seperti kurir, saudara. Kurir makanan. Kurir makanan itu ketemu kita kan? Sebelum kita ketemu makanannya. Kurir makanan kalau ketemu kita, kemudian kita bisa pakai makanan tersebut. Kurirnya bisa masak nggak? Karena tugasnya bukan masak. Tugas dia bawa makanan sampai ke tangan kita, betul? Kalau kurir yang jahat gimana saudara? Kalau kurir yang jahat, dia terima pesanan, dia dapat makanannya, dia unboxing, kemudian dia kirim WA ke kita yang pesan, makanannya sudah jadi, tapi makanannya buat gua aja. Itu kurir yang jahat ya. Saya mau bilang kepada kita semua, kita tuh seperti si kurir saudara. Kita tuh utusan-utusan untuk apa? Membawa keselamatan.
Kalau kita bicara keselamatan, kita mau bicara yang berikutnya. Waktu Tuhan Yesus belum mulai melayani, dia terima urapan. Nah, udah masuk kedua ya. Utusan udah. Kita semua adalah utusan, amin. Dan kedua, kita perlu urapan. Kalau Pak Boni dan tim pengembangan mengurapi kita harus ngerti urapan itu apa, saudara. Urapan itu bukan berbicara supaya kita makin cantik, makin ganteng, makin pintar, makin kaya. Itu ada upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menambah semua kapasitas itu. Tapi urapan yang Tuhan maksudkan untuk apa? Gampang, saudara. Ambil aja yang Tuhan Yesus yang Alkitab tulis. Lukas 4, Tuhan Yesus bilang, urapan Allah ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang miskin, memberi penglihatan kepada yang buta, membebaskan yang tertindas, melepaskan orang-orang dari tawanan, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Kata-kata kuncinya apa? Urapan yang tadi dituliskan dalam Lukas 4 yang dikatakan sama Tuhan Yesus sendiri. Ngapain kalau kita terima urapan? Beritakan, sampaikan, ceritakan. Jadi ternyata urapan itu buat ngapain, saudara? Urapan itu bukan buat nyinyir, buat menyampaikan sesuatu. Waktu menyampaikan sesuatu, saudara pikir, Kristen-Kristenan berbicaranya ayat lagi nih, khotbah lagi. Siapa? Waktu Tuhan Yesus memenangkan perempuan Samaria, emangnya dia khotbah? Waktu Tuhan Yesus ketemu orang Gerasa, emangnya dia khotbah? Yang khotbah berikutnya adalah si perempuan Samaria, si orang gila dari Gerasa, yang kemudian menjadi penginjil memenangkan kota. Tuhan Yesus ngomong kok tentang air lah, tentang kehidupan sehari-hari. Ketemu pemungut cukai dari Zakheus, dia nggak khotbah sih, dia ajak makan. Dan Zakheus bertobat. Berbicara urapan, ceritakan, sampaikan. Amin. Masalah gereja-gereja punya ritual cara mengurapinya itu nggak penting, nggak perlu dibicarain. Amin. Mungkin itu jadi topik juga ya. Wah, caranya begini, caranya aneh. Mau pakai pengurapan minyak kek, mau tumpang tangan kek, mau tumpang kaki kek, seumpama nih saudara ya. Nggak penting. Kita berbicaranya mengerti, memahami urapan itu buat apa, itu yang penting. Amin. Termasuk manifestasinya. Wah, itu diurapi itu, waduh, merinding. Ya belum tentu saudara merinding. Kena urapan saudara. Masuk angin juga bisa merinding. Dan orang kita tahu urapan itu dari mana, saudara. Orang baik yang mengurapi, orang yang diurapi, tahu dari mana? Buahnya. Hasilnya aja gimana? Nanti kita lihat di gereja, wih, bahasa rohnya mantap banget gitu ya. Wih, ini orang punya karunia lidah. Padahal di luar gereja dia punya karunia gibah, saudara. Ngomongin orang segala macam. Bisa kayak gitu, saudara ya. Jadi hal-hal yang kita lihat menilai ini dan itu dari buahnya lah. Oke, jadi jangan sampai kita bicara mengenai gak penting lah bicara ritualnya, caranya, manifestasinya. Tapi yang kita tahu, setiap saudara terima pengurapan, saudara tahu saudara sedang diberi apa? Sedang di charge lagi dikasih bahan bakar lagi, sehingga saudara masuk dalam dunia nyata. Saudara siap untuk memenangkan jiwa. Memenangkan jiwanya itu bukan bicara sekali lagi, bukan khotbah, bukan ayat, cerita kehidupan saudara. Injil itu apa? Kabar baik toh. Kabar baik itu apa? Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ceritain aja. Susahnya kita ngurus anak, susahnya kita ngadepin suami, susahnya kita ngadepin istri, rekan kerja, kehidupan bisnis, segala macam konflik yang terjadi, fluktuasi apapun yang terjadi. Saudara cerita, dan orang akan mendengar. Orang ini beda kalau ngomong. Orang lain kalau ngomong ceritanya ujung-ujungnya putus asa, pasrah. Tapi orang ini yang ternyata jemaat Aruna 5, peserta Komsel, sama-sama ngalamin susah sih. Tapi kemudian yang dia ceritakan, seperti ada pengharapan, seperti ada kekuatannya. Itu yang membedakan saudara dengan dunia. Amin. Oh, udah selesai. Berapa menit Pak? Ada utusan, ada urapan, dan urgensi. Jadi semuanya itu adalah sesuatu yang menjadi bekal buat kita semua. Amin. Saya nggak mau ambil waktu, jadi saya silakan kepada orang lain. Tapi saya mau nyanyi dulu, boleh tapi tulis kata kunci di sebelah. Ini aku Tuhan.